Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tak bisa lagi berpura-pura kuat tanpa kamu, ya. Tak bisa lagi pura-pura kuat tanpamu, dia sangat sedih kehilanganmu, ya. Sora akan selalu ingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan pastinya kamu boleh cekin semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu. Dan silakan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot untuk konsultasi berbayar dan yang energinya hanya terfokus untuk kamu aja. Oke, kita lihat dulu ya, ada energi apa. Teman-teman, saat ini ada begitu banyak energi kebingungan, energi kebimbangan, ya. Dia mungkin banget ketika tidak ada kamu saat ini benar-benar sedang hilang arah. Terus mungkin juga dia bingung langkah apa yang harus dia lakukan saat ini, pergerakan seperti apa yang harus dia lakukan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kebingungan itu ada di sini ya. Dan memang orang ini selalu berada dalam situasi labil yang selalu bergonta-ganti dan ada di persimpangan, teman-teman, ya. Sampai ke titik dimana emosi-emosi yang dia rasakan saat ini sama kamu, ya, itu juga akhirnya perjalanan cinta kalian banyak diintervensi atau banyak turut tangan dari semesta atau turut campur di sana, ya. Jadi apa yang terjadi sama hatinya dia saat ini yang terbolak-balik itu juga bisa saja karena memang ada bagian dari semesta ini yang seperti membolak-balikan hatinya dia, perasaannya dia. Ini juga mungkin wujud dari doa kamu, manifestasi kamu terhadap hubungan ini untuk semesta bantu dan tolong gitu ya, sehingga semesta ikut campur di sana energinya, ya. Kenapa? Karena memang kalau sholat di sini, hubungan kamu sama orang ini itu sudah hubungan yang cukup serius, ya. Ada ikatan pernikahan di sana untuk kalian yang memang sudah menikah, atau ikatan yang sudah ke arah memang menuju ke pernikahan gitu ya. Suatu hubungan yang serius, jadi ikatannya mendalam gitu ya, sehingga kamu menaruh juga energi yang sangat fokus di sana, teman-teman, ya. Orang ini mungkin saja sedang sangat-sangat menunggu atau sedang terpikirkan untuk bisa menghubungi kamu, untuk bisa segera chatting sama kamu, ya. Mungkin di sini sudah lama kalian tidak saling berhubungan, sudah lama tidak ada kabar, mungkin saja dia menghilang atau bahkan dia ngeblok kamu atau kamu yang ngeblok dia. Intinya adalah di sini hubungan yang tidak ada kabarnya, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi bisa saja orang ini akan berinisiasi untuk menghubungi kamu duluan melalui chatting ya, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu banyak yang bermasalah secara emosi dan masih banyak kecanduan-kecanduan yang tidak baik ya. Jadi kecanduan minuman ini hanyalah sebagai simbolis bahwa orang ini masih punya hal-hal yang toksik atau kurang baik dalam hidupnya dia, ya. Apapun kebiasaan buruk itu. Oke? Nah, sikap-sikap kurang baik ini ya teman-teman, itu bisa saja karena memang ada hal-hal yang belum beres dari diri dia, ya. Mungkin dia suka banyak pelarian ke hal-hal yang nggak baik gitu ya, ketika dia sedang stres dan sebagainya, teman-teman ya. Lalu di sini kalau yang Sora lihat, orang ini itu seperti ingin mengambil, ada juga yang mungkin di sini punya kebiasaan untuk judi online, itu ada mungkin ya. Sebentar. Oke, kita lanjutin. Kalau yang Sora lihat di sini ya, sangat mungkin banget orang ini itu sedang mengalami yang namanya dia itu pingin punya kesempatan ya. Mungkin punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan dia sama kamu, punya kesempatan lagi untuk bisa bersama dengan kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, karena orang ini bisa saja merasa bahwa dia nggak yakin bahwa dia masih punya kesempatan untuk membangun relasi lagi sama kamu. Dia nggak yakin apakah dia memang masih punya kesempatan untuk bisa kamu maafkan ya, karena orang ini mungkin saja sudah banyak kesalahannya sama kamu gitu ya, teman-teman. Tapi yang menjadi suatu hal yang unik dan bukan lucu ya, tapi unik gitu ya, setiap kali kamu mau berusaha jauh dari dia atau dia berusaha jauh dari kamu ya,
Selalu seperti ada energi yang membuat kalian tuh pasti balik lagi gitu ya. Jadi kayak nggak bisa lepas ya, ujung-ujungnya pasti balik lagi gitu loh ya. Kayak ada ikatan yang memang energi di antara kalian itu saling tarik menarik gitu. Dan kalau Sora lihat di sini, ada energi kejar mengejar di antara kalian. Jadi sebelumnya ya mungkin banget kamu yang ngejar dia, tapi sekarang sepertinya dia yang akan ngejar kamu lagi teman-teman. Ini adalah hubungan yang kejar mengejar karena memang emosinya banyak naik turun di sini teman-teman. Ya, hubungan kalian itu pun banyak melewati hal-hal yang tidak terduga. Ya, banyak kejadian yang tidak terduga gitu. Kalau yang Sora lihat di sini, perasaan cinta, kendala-kendala yang ada gitu ya. Apa yang terjadi sama dia sekarang juga bukan sesuatu yang bisa dia duga. Dia juga nggak pernah menyangka kalau tiba-tiba sekarang dia punya energi sering kepikiran sama kamu, kangen sama kamu, butuh banget kamu. Dan mungkin banget saat ini orang ini sedang dalam banyak situasi yang nggak baik-baik aja ya. Banyak masalah yang tiba-tiba datang ke dia dan dia ngerasa dia harus menghadapi segala situasi itu teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu ngerasa ya bahwa orang ini itu banyak banget sebelumnya. Kenapa bingung? Karena mungkin di sini banyak pilihan ya. Orangnya bisa juga seseorang yang pemilih ya. Mungkin antara ada kamu atau ada pilihan yang lain ya. Entah apapun itu bentuknya ya. Entah ada orang ketiga, entah gimana. Atau dia baru deket sama kamu atau dekat juga sama yang lain. Intinya ada pilihan lain. Jadi seperti dia itu bimbang harus memilih kamu atau memilih yang lain. Atau mungkin harus memilih kamu atau pekerjaannya. Atau dia harus memilih kamu atau dirinya sendiri gitu ya. Atau memilih kamu sama kebebasannya. Tapi intinya ada pilihan teman-teman di sini ya. Kalian itu menjalani hubungan karmic relationship ya, saling men-trigger ya. Dia itu ke-trigger sisi-sisi yang harus diselesaikan di dalam hidupnya dia, kamu juga sama ya. Ke-trigger sisi-sisi yang harus diselesaikan. Misalnya, mungkin ada isu kepercayaan, ada luka hati, ada kecewa, ada trust issue, ada trauma, ada masalah emosi dan sebagainya yang ketika ketemu sama dia itu sama-sama saling terpancing keluar dan itu memang harus diselesain gitu ya. Karena kadang-kadang ada sesuatu di dalam diri kita, di alam bawah sadar kita yang mungkin juga kadang-kadang kita nggak sadar kita punya masalah itu gitu teman-teman ya. Orang ini itu memang punya satu keterikatan sama kamu. Adiksi di sini tuh lebih kepada kecanduan, ketergantungan yang sangat mendalam sama kamu, yang seperti susah lepasin dari kamu teman-teman ya. Ada kemelekatan ya. Kamu mungkin saja mengambil langkah untuk menghealing diri kamu sendiri. Kamu juga sebenarnya nggak bisa lepas dari dia, susah gitu ya, lepas dari dia gitu. Karena sudah jadi tahapnya kecanduan teman-teman ya. Tapi namanya kecanduan itu kan nggak bagus apapun itu ya teman-teman. Bahkan kecanduan hal baik pun nggak bagus. Sora pernah punya klien, dia itu kecanduan sama vitamin. Jadi kalau nggak minum vitamin tuh kayak ngerasanya badannya nggak sehat gitu ya. Padahal kan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi pun sebenarnya kita udah bisa dapat vitamin gitu ya. Jadi tuh dia selalu merasa kayak sakit lah apa. Jadi minum vitamin tuh banyak banget. Sedangkan minum vitamin juga teman-teman nggak boleh banyak kebanyakan gitu ya. Kenapa? Karena nggak bagus juga buat ginjal kita ya. Silahkan di Google. Sora bukan dokter, aku dikoreksi kalau salah ya. Jadi kamu mengambil sikap untuk menghealing diri kamu sendiri teman-teman ya. Kenapa sebenarnya di sini ada kendala apa di antara kalian? Mungkin saja kamu di sini selain sikapnya dia yang sering sekali bergonta-ganti, mungkin dia suka flirting, sering dia nggak bisa ambil keputusan dengan tegas. Kalau sholat di sini juga ada sisinya dia yang cenderung flirting ya. Mungkin tebar pesona lah, genit kesana dan kemari lah, yang mungkin tidak bisa membuat kamu nyaman gitu ya sama orang ini. Dan kalau Sora lihat, kamu tuh sudah fokusnya itu untuk yang namanya berumah tangga. Mungkin sudah fokus kamu untuk stabil, fokus kamu udah berkeluarga. Atau justru fokus kamu ingin tetap mempertahankan rumah tangga kamu atau keluarga kamu ya. Bisa saja kamu berdiri dengan seseorang yang memang belum siap untuk ke arah sana sebenarnya. Jadi dia belum stabil. Tapi pada akhirnya kamu tuh selalu menjadi rumah untuk dia, di mana dia itu selalu kepingin kembali teman-teman ya. Karena dia tidak bisa lagi membohongi hatinya, perasaannya dia yang terdalam. Kalau sebenarnya dia merasa ada ikatan memang karma dengan kamu. Ada takdir cinta juga di sana. Dia juga tidak seimbang kalau tidak ada kamu. Memang di sini ada karma ya antara kamu sama dia. Dan kebenaran perasaan dia tidak bisa lagi dibohongi. Ada hukum juga sebab akibat. Jadi mungkin saja gitu ya.
selama dia belum bisa jujur dan terbuka sama kamu gitu ya, banyak hal yang terjadi sama dia. Dia sama ini mungkin pura-pura kuat, teman-teman. Tuh. Kan Sora udah bilang, di sini mungkin banyak ketidakterbukaan dia sama kamu, banyak yang dia tutup-tutupin, teman-teman. Ya termasuk mungkin dia menutupi sebenarnya perasaannya dia kalau dia terlalu butuh sama kamu gitu loh sebenarnya. Tapi mungkin pura-pura aja, kelihatannya oh aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja tanpa kamu, padahal enggak, teman-teman ya. Dia belum tentu baik-baik aja tanpa kamu ya, tapi dia pandai menutupinya ya, karena dia rahasiakan semuanya. Karena di sini memang ada ikatan magnet di antara kalian yang tidak bisa lepas begitu saja. Ada hasrat yang sangat kuat gitu ya, ada ikatan yang sangat kuat yang membuat kalian selalu balik satu dengan yang lain ya. Dan memang ya, waktu berjeda ini pun diberikan semesta untuk kalian sama-sama menyelesaikan isu atau masalah masing-masing ya. Yang belum kelar itu untuk seharusnya dikelarin dulu ya. Banyak hal-hal yang mungkin belum beres, saatnya untuk diberesin, teman-teman ya. Tapi pertemuan yang sudah ditakdirkan sama semesta memang tidak bisa dihindari lagi ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu memang dipertemukan lagi sama orang ini, pada akhirnya memang sudah ada rencana dari semesta. Apa sih maksud dan tujuannya kalian dipertemukan kembali? Kita coba lihat apakah akan terungkap ya, teman-teman. Yang pasti ini untuk melakukan yang namanya penyelesaian ya, teman-teman. Penyelesaian dari situasi yang mungkin saja menggantung ya, biar tidak ada lagi penyesalan di antara kalian ya. Artinya apa? Semesta itu kasih dia kesempatan ya, untuk dia bisa minta maaf sama kamu, untuk menunjukkan rasa bersalah dia sama kamu atas mungkin kesalahan dia sama kamu ya. Dan semesta juga ingin memastikan kalau kamu tidak akan menyesal gitu ya. Artinya apa? Apapun keputusan akhir yang kamu ambil, mau sama orang ini apa enggak, keputusan itu udah benar-benar bulat dan sudah benar-benar ada kesempatan untuk ketemu buat diselesain gitu. Paham nggak maksudnya Sora? Jadi nggak ada penyesalan lagi sebelumnya gitu loh ya. Di sini ada energi obsesi. Jadi bisa saja kamu masih sangat ketergantungan sama dia, dia sangat ketergantungan sama kamu, sama-sama saling terobsesi, teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini sangat mungkin sekali banyak menghayalkan kamu, banyak berfantasi soal kamu, banyak melihat visualisasi soal kamu di dalam angan dan bayangan dia. Makanya dia udah capek untuk pura-pura nggak kenapa-napa tanpa kamu, teman-teman ya. Kalau Sora lihat di sini, sebelumnya memang ya, kalau Sora lihat dia itu banyak menyembunyikan, mungkin ada affair di sana, dia ketemu sama orang diem-diem, itu kan membuat dia itu menyesali itu semua ya. Dan sekarang ada energi pergerakan, dia pingin datang sama kamu dengan segera, dengan secepatnya gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya, pingin selesain urusan, karena memang ini salah satu jadi kendala terbesarnya yang tadi Sora udah bilang, third party situation ya. Jadi mungkin dia ada yang lain selain kamu. Oke. Dan kalau Sora lihat ya, dia itu berada dalam situasi third party situation, walaupun sebenarnya mungkin kesiapan secara mental itu masih seperti sendirian gitu ya, teman-teman. Orang ini sebelumnya suka banyak main gitu ya, mungkin belum party, senangnya mungkin belum serius kayak gitu ya. Nah, dan ditambah dengan komunikasi yang kurang baik sama kamu, situasi jadi tambah sulit. Karena memang orang ini mungkin banget susah untuk diajak komunikasi sebelumnya, teman-teman. Orang ini ingin datang lagi ke kamu, ada sesuatu yang ingin dia ajukan. Kita coba lihat ya, perasaan hati dia terdalam ke kamu seperti apa. Yang pertama, dia tahu ada energi penyesalan karena dia tahu dia telah menyakiti kamu dan dia tidak ingin menyakiti kamu lagi, gitu ya. Dia sangat-sangat merasa bersalah, teman-teman, dengan apa yang sudah dia lakukan sama kamu, dia katakan sama kamu. Makanya energi penyesalannya besar, teman-teman ya. Jadi ini kayak Sora lihat ada niat keseriusan dia untuk memperbaiki keadaan. Karena memang secara energi spiritual kalian itu terkoneksi. Tadi kan Sora udah bilang, semesta itu mengoneksikan kalian ya. Dia bisa merasakan itu ya, secara batin, secara perasaan, mungkin ada telepati, mungkin ada koneksi melalui firasat, melalui mimpi. Dan aku udah nggak kuat lagi kalau aku harus lebih jauh lagi dari kamu ya. Jadi kayak orang ini nggak sanggup gitu ya kalau harus lebih jauh lagi dari kamu. Dan
dia tuh sebenarnya sudah suka kamu atau jatuh cinta sama kamu dari awal kalian tuh sebenarnya ketemu ya. Orang ini mencoba untuk maju dalam hidupnya dia, meninggalkan kamu, melupakan kamu, tapi dia nggak bisa ya. Dia ada rasa keterbutuhan yang sangat besar gitu loh ya. Karena ada kekosongan di sana tanpa kamu, teman-teman. Ada energi nyari, ada energi butuh kalau nggak ada kamu gitu ya. Dan dia harap masih ada kesempatan di masa depan untuk kalian. Jadi orang ini tuh masih berharap ada masa depan di antara kalian. Orang ini sedang mempersiapkan dirinya, perbaikin apa yang perlu diperbaikin, gitu ya teman-teman. Jadi dia bisa kembali lagi sama kamu. Aku tidak bisa lagi mikirin orang yang lain, ya. Jadi kalaupun ada third party, dia mulai bergeser pikirannya teman-teman untuk fokusnya kembali ke kamu, ya. Karena kepikiran kamu, terkoneksi sama kamu, ya itu benar-benar ngebuat dia itu sangat-sangat ngerasa kayak, duh, aku mau gila deh, ya. Karena ini sama ya, kartunya nggak Sora pakai, tulisannya sama. Karena kamu tuh punya keindahan sendiri buat dia. Ada sesuatu di dalam diri kamu yang sangat-sangat dia butuhkan, yang sangat-sangat dia inginkan. Dan yang dia inginkan ke depannya sama kamu seperti apa, teman-teman? Yang dia inginkan ke depannya sama kamu seperti apa? Teman-teman, dia berharap bisa ada hubungan yang lebih stabil ke depannya sama kamu. Ya, untuk mengamankan situasi, untuk hubungan lebih stabil gitu ya. Karena memang kalau Sora lihat, dia itu punya hasrat juga sama kamu, ya. Jadi di sini selain hasrat rasa, di sini juga ada hasrat secara fisik, seksualitas sama kamu, ya. Dan dia bisa merasakan energi tanpa syarat, cinta tanpa syarat dari kamu, teman-teman. Karena kamu tuh orang yang sudah banyak mengalah sama dia, kamu sudah membuang banyak ego kamu untuk dia, gitu ya. Tapi Sora, aku takut ini masih bisa jadi sesuatu yang baik nggak? Oke, aku akan ambil satu kartu, ya. Teman-teman, di sini ada family. Jadi memang ada sesuatu yang mungkin baik ke depannya akan terbangun di antara kalian ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Ada keluarga, ya. Ikuti intuisi kamu, teman-teman. Tapi ini juga bisa saja menandakan mungkin kamu harus menanyakan sama keluarga kamu, diskusi sama keluarga kamu. Jadi ngikutin intuisi kamu, juga tanya keluarga kamu, teman-teman, ya. Siapapun, keluarga itu tidak harus orang yang sedarah dengan kamu. Orang-orang yang sudah kamu rasa seperti saudaramu sendiri. Mungkin ada sahabat gitu ya, yang udah deket banget, udah kayak keluarga sendiri. Coba tanya pendapat mereka, coba minta masukan dari mereka, dan latih intuisi kamu sendiri, teman-teman, ya. Karena ular itu bukan cuma ngomongin soal masalah hal yang buruk. Ular juga bisa saja ngomongin soal masalah kecerdasan, masalah fleksibilitas, masalah menyesuaikan diri gitu ya. Jadi kamu mungkin bisa lihat di sini ya, apakah ini di antara dua, apakah orang ini mau benar-benar akan tulus atau enggak gitu ya. Apalagi banyak dari kalian yang masih dalam situasi stres mungkin sama kerjaan ya, teman-teman gitu. Jadi mungkin untuk ngambil keputusan pun perlu untuk memikirkan lebih tenang. Dan berikanlah waktu gitu ya, untuk semuanya berproses. Kadang-kadang hasil akhir yang kamu mauin itu nggak bisa langsung. Kadang ada proses juga di sana yang kita harus sabar gitu ya. Makanya latih intuisinya. Terkadang energi kita itu banyak nggak bersih karena keblocking ya, teman-teman, energinya. Nah, namanya hidup manusia itu energinya naik turun. Silahkan kalau kamu mau bersihin energi kamu dengan ini gelang clear quartz yang sudah Sora booster dengan energi healing untuk membantu untuk lebih tenang, cakra-cakra lebih bersih. Juga di sini ada energi grounding untuk kamu yang kurang fokus ya, teman-teman. Ini bukanlah sebuah jimatan atau pelet. Kamu tetap harus beribadah, berdoa, dan berusaha yang terbaik. Tapi dengan gelang ini Sora harapkan bisa membantu kamu untuk jadi lebih baik ya. Silakan diberi di Instagram, harganya 240.000, di Tokopedia linknya ada di bawah. Ini lebih mahal karena ada komisi ya yang dipotong sama Tokopedia pastinya. Silakan di check out aja, langsung dikirimin ke tempat kamu, teman-teman ya. Ini Sora nggak janji bisa ada lagi, nanti kalau udah habis belum tentu bisa dipesan lagi. Yang ini Sora bener-bener lakukan dengan spesial karena Sora itu yang ini bener-bener
sampai ada waktu-waktu yang Sora konsenin banget deh. Yang ini tuh cukup spesial karena memang aku dapetin barang ini juga cukup lama teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari kemarin yang kupu-kupu sampai yang kesini, aku tuh proses cari barangnya juga nggak gampang. Dan aku tuh dapet kenapa aku pilih clear quartz itu juga ada alasannya. Bukan enggak, ini salah satu batu terbaik teman-teman ya. Makanya dari kemarin kan aku selalu ngambil clear quartz, salah satu yang vibrasinya bagus ya. Tapi memang setiap barang itu berjodoh sama pemiliknya. Oke. Yang bintang positivity, yang bulan perubahan dan intuisi. Silahkan dipesan selagi masih ada, tidak dijual terpisah. Oke. Cantik banget, buat yang cowok bisa beliin untuk mamahnya, pasangannya, sebagai hadiah. Kalau energi mereka positif, kamu akan ketularan. Energi itu nular teman-teman. Makanya deket-deketlah sama orang yang energinya positif. Oke? Selagi masih ada sih saat ini, tapi aku nggak tahu ya, karena tiap hari kan stok jalan. Oke? Kita coba lihat astrologi yang terungkap. Ini bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia. Oke? Virgo, Pisces, dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Scorpio, Capricorn, Taurus, Gemini, dan Aries. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap ya teman-teman. Mungkin ini bisa jadi plat nomor kendaraan, nomor rumah, inisial kota, inisial nama gitu ya. Silahkan dicek benar-benar. Untuk yang mau personal reading berbayar atau mau dibikinin video seperti di YouTube ini, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot selama masih ada. Atau Kak Sora aku mau beli aja kartunya, belajar sendiri, silahkan. Kak Sora aku maunya belajar sama Kak Sora aja deh, boleh, silahkan ya. Tapi semua berbayar ya teman-teman, karena aku sendiri pun belajar itu bayar ya. Aku kemarin ada workshop juga, aku belajar teman-teman. Bukan yang enggak, aku tuh investasi juga di pengetahuan ya. Biar kamu menghargai juga ilmu kamu. KHSVN LYEP BPIF MZDR HST 1, 2, 3 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Terima kasih dukungannya. Bye-bye. Jangan lupa belanja ya.